Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Masuk pada hadis yang ke-332, di mana jangan mengejar jamaah sambil ruku. Ini pernah terjadi dan Rasulullah SAW menegurnya. Hadisnya adalah dari sahabat Abu Bakar, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un, bahwa ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang ruku. Faraka'a qabla ayyusalliya ila saffi, atau ayyasila ila saffi. Maka Abu Bakar langsung ruku sebelum sampai ke shaf. Faraka'a qabla ayyasila ila saffi. Beliau itu ruku sebelum sampai ke barisan. Fadzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai sholat, dia menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahul Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan semangatmu, tetapi jangan ulang lagi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika ada hal yang tidak pas, dan tetap mensupportnya karena beliau semangat. Dan para ulama jelaskan bahwa hadis ini menunjukkan semangat Abu Bakar untuk mendapatkan rakaat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun caranya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Abu Bakar tadi yang semangat ingin berjamaah sambil ruku mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut ruku, dan sementara belum masuk dalam shaf, belum masuk dalam barisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai semangatnya. Tapi beliau menegur karena ya ruku sebelum masuk ke dalam shaf. Jadi yang benar adalah masuk shaf dulu, baru ikut ruku. Kalau pas lagi ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Jangan sambil ruku sudah, cara itu tidak benar, tidak dibenarkan, karena menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada beberapa penjelasan, seperti Imam Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa ruku sebelum masuk shaf tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa posisi shaf harus dipenuhi sebelum melakukan gerakan sholat. Masuk barisan dulu, shaf dipenuhi dulu, baru mulai gerakan sholat. Kemudian yang ketiga, Syekh Utsaimin rahimahullah menambahkan bahwa semangat dalam ibadah harus tetap mengikuti tuntunan syariat, bukan sekedar niat yang baik. Jadi semangat ibadah harus disertai dengan mengikuti tuntunan syariat, bukan hanya sekedar niat yang baik. Maka di sini ada beberapa pelajaran. Di antaranya, yang pertama, semangat dalam ibadah itu baik, tapi harus sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan niat baik tidak cukup jika tidak diiringi dengan cara yang benar. Niat baik tidak cukup jika tidak diiringi dengan cara yang benar.
Yang kedua, tidak sah rukuk sebelum masuk shaf. Gerakan sholat harus dilakukan setelah berada di tempat yang benar dalam jamaah. Yang ketiga, Nabi SAW mendidik dengan kelembutan dan motivasi tadi. Zadakallahu khirsan wa la ta'ab. Semoga Allah menambahkan semangat, tapi jangan diulangi. Jadi beliau memuji semangat Abu Bakar, lalu menasihatinya dengan bijak. Dan yang terakhir, pentingnya adab dalam mengikuti imam. Makmum harus mengikuti imam dengan tertib dan tidak tergesa-gesa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan lebih mengenal sunnah Nabi SAW, sehingga kita dalam sholat lebih khusyuk dan Allah SWT akan menerima sholat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.